Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih sudah setia bersama kami. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan makna. Selamat menyimak, semoga kisah ini membawa pelajaran untuk kita semua. Pagi itu, hujan gerimis. Suasana kompleks perumahan di pinggiran kota masih lengang. Jam belum menunjukkan pukul 8, tapi suara bel rumah Rihanna sudah berbunyi. Ia selesai memandikan anaknya, Albi, yang masih berusia 3 tahun. Suaminya, Fatur, sedang menyalakan mobil untuk bersiap berangkat kerja. Rihanna membuka pintu dengan wajah bingung, dan di sanalah Dinda berdiri, membawa satu koper besar dan ransel. Wajahnya letih, tapi tersenyum lebar. "Rih, aku nggak tahu lagi harus kemana. Boleh aku numpang tinggal sementara?" Suara Dinda terdengar pelan, nyaris gemetar. Rihanna tak langsung menjawab. Sudah lama ia tidak bertemu Dinda, sahabat lamanya sejak SMA. Terakhir, bertemu saat pernikahan Rihanna 5 tahun lalu. Namun, melihat wajah Dinda yang terlihat kelelahan dan mata sembab, Rihanna hanya mengangguk pelan. "Masuk, Din, kamu kedinginan," ucapnya sambil menggeser pintu. Fatur melirik dari balik pintu mobil. Hanya sempat melempar senyum kecil. "Nanti aku berangkat sendiri aja, ya?" kata Rihanna cepat. Fatur mengangguk dan melambaikan tangan. Hari itu berlalu dalam keheningan. Dinda tak banyak bicara. Ia hanya bilang kalau pekerjaannya di Jakarta tak berjalan lancar. Kosnya habis kontrak, dan ia butuh tempat aman untuk sementara. Rihanna mempersilakan kamar tamu yang jarang terpakai. Ia tak berpikir panjang, hanya merasa sahabatnya butuh bantuan. 3 hari pertama berjalan baik. Dinda membantu bersih-bersih rumah, sesekali memasak, dan menjaga Albi saat Rihanna sedang mencuci. Tapi memasuki minggu kedua, suasana mulai berubah. "Rih, masakanmu hari ini asin banget ya? Tapi waktu aku masak semalam, Mas Fatur sampai nambah 3 kali loh," ujar Dinda sambil tertawa saat makan malam. Rihanna tersenyum hambar. Fatur pun hanya menanggapi ringan. "Iya sih, enak masakan Dinda kemarin." Awalnya Rihanna menganggap ucapan itu hanya gurauan, tapi semakin hari, Dinda semakin sering ikut campur. "Rih, sofa ruang tamu kamu terlalu sempit, susah kalau tamu banyak. Kenapa nggak ganti yang kayak di toko sebelah? Albi sebaiknya jangan dikasih roti coklat pagi-pagi, nanti giginya rusak. Kalau Mas Fatur pakai kemeja biru itu, lebih kelihatan gagah." Tahu, semua itu disampaikan dengan nada manis dan senyum lebar. Tapi bagi Rihanna, setiap kalimat seperti tusukan kecil. Fatur pun makin sering duduk ngobrol dengan Dinda. Sepulang kerja, kadang mereka tertawa bersama, menonton acara TV yang bahkan Rihanna tak pernah suka. Dinda duduk di sofa, kaki disilangkan, sesekali menyentuh bahu Fatur sambil bercanda. Rihanna hanya menatap dari dapur, diam, menahan rasa yang belum bisa ia uraikan. Malam-malam pun mulai sepi. Fatur yang dulu suka bercerita soal pekerjaannya, kini lebih sering sibuk dengan ponsel. Bahkan sebelum tidur, suatu malam, Rihanna mencoba membuka percakapan. "Mas, kamu copek ya? Kayaknya akhir-akhir ini kita jarang ngobrol." Fatur hanya menjawab singkat, "Iya, capek banget." Rihanna ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu Fatur tidak ingin diganggu. Beberapa hari kemudian, Rihanna melihat hal yang membuat dadanya sesak. Saat ia pulang dari belanja sayur, dari luar jendela, ia melihat Fatur dan Dinda tertawa bersama. Di meja makan posisi mereka terlalu dekat. Dinda mengenakan daster tipis yang biasanya hanya dipakai di kamar. Rihanna menelan ludah. Ia masuk rumah pelan, menyembunyikan perasaan, lalu pura-pura tersenyum saat menyapa mereka. Suatu malam, saat Rihanna sedang memandikan Albi, ia mendengar Dinda masuk ke kamar utama tanpa mengetuk. Fatur tidak menutup pintu rapat. Suara tak jelas, tapi Rihanna menangkap tawa kecil dan suara pelan Dinda berkata, "Mas, kamu kayaknya cocok pakai parfum yang kemarin itu deh." Rihanna hanya duduk terdiam di kamar mandi. Air keran masih menyala. Ia memeluk Albi erat. Tak ada air mata, tapi dadanya sesak. Malam-malam berikutnya, Dinda makin berani. Ia mulai memanggil Fatur dengan nama saja, tanpa embel-embel "Mas." Rihanna memperhatikan semuanya.
Tapi tak satu pun ia sanggupi untuk dilawan. Ia masih berpikir bahwa mungkin semua hanya rasa curiga berlebihan. Ia takut kehilangan sahabatnya. Dan lebih takut lagi kehilangan suaminya. Tapi semakin ia diam, semakin jauh jarak yang terbentuk. "Ri, Mas Fatur besok minta dimasakin rawon ya. Katanya udah lama nggak makan itu," ucap Dinda di pagi hari. Rihanna menoleh pelan. "Kamu ngobrol sampai jam berapa tadi malam?" "Oh, cuma bentar kok. Kasihan Mas Fatur kayaknya stres kerja. Jadi sekalian ngobrol biar rileks," jawab Dinda santai sambil menyisir rambut. Rihanna hanya mengangguk, tapi dalam hati ada bagian dari dirinya yang mulai koyak. Bukan karena Dinda ada di rumah ini, tapi karena ia sudah tak tahu lagi siapa yang masih berdiri di sisinya. Rumah ini miliknya, suami itu miliknya, tapi belakangan semuanya terasa asing. Seolah ia sedang menumpang dalam hidupnya sendiri. Rihanna tidur malam itu tanpa banyak bicara. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengar suara tawa kecil dari ruang tengah. Suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat dadanya sakit. Ia memejamkan mata, tak ingin menangis, tapi hatinya sudah lebih dulu retak. Dan di situ, malam itu, Rihanna tahu sesuatu telah berubah, sesuatu yang tak lagi bisa ia abaikan. Malam itu, Rihanna masih terjaga di ranjang, matanya kosong menatap langit-langit kamar. Suara tawa kecil dari ruang tengah masih terdengar jelas, tak lantang, tapi cukup menyakitkan. Itu bukan suara anak kecil yang bermain atau suami istri yang berbagi cerita, melainkan suara dua orang yang terlalu nyaman dalam batas yang seharusnya dijaga. Rihanna menarik selimut hingga ke leher, tubuhnya dingin meski AC dimatikan. Di pelukannya, Albi sudah terlelap, tapi kepalanya penuh dengan bayangan Dinda, dengan daster tipis yang membentuk tubuhnya. Duduk terlalu dekat dengan Fatur, tertawa, dengan mata yang terus menatap laki-laki yang seharusnya hanya milik Rihanna. Esok harinya, suasana rumah terasa hambar. Rihanna bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan tanpa suara. Ia menggoreng telur memetong buah, dan menyeduh kopi seperti biasa. Tapi ketika Fatur turun tangga, Rihanna mencium aroma yang membuat perutnya mual, parfum jasmin, yang dulu hanya ia pakai saat hendak bermesraan dengan suaminya. Kini, aroma itu melekat di tubuh Dinda, yang baru muncul dari kamar mandi, dengan rambut basah dan handuk tergantung di leher, mengenakan daster ketat berwarna pastel, yang membuat dadanya mencelos. "Mas, kopinya udah aku taruh di meja," ucap Rihanna pelan. Fatur hanya mengangguk dan duduk. Dinda ikut duduk di seberangnya. Sambil menyisir rambut, ia berkata, Mas Fatur, parfum yang kemarin itu cocok banget loh dipakai pagi-pagi. Bikin segar banget." Rihanna berhenti mengaduk teh. Matanya mengarah ke Fatur, lalu ke Dinda. Tapi suaminya hanya tersenyum kecil. "Memang, wanginya nggak terlalu menyengat," ujar Fatur sambil menyeruput kopi. Tidak ada yang menjawab. Rihanna melanjutkan aktivitasnya sambil menahan dada yang terasa, bukan karena cemburu saja, tapi karena rasa tidak dihargai di rumah sendiri. Ia diam, tapi tubuhnya bergetar pelan. Beberapa hari setelah itu, Fatur mulai pulang lebih malam. Ia berdalih banyak urusan kantor. Namun ketika pulang, ia lebih banyak diam. Tak ada cerita soal pekerjaan. Tak ada tanya kabar tentang anak. Just Drew, Dinda yang menyambut lebih dulu di ruang tamu, menyodorkan teh hangat, duduk di sebelah Fatur, dan bertanya dengan suara manja, "Capek ya Mas?" Rihanna sering melihat pemandangan itu dari sela pintu kamar. Ia tak tahu harus apa. Hatinya seperti terjepit di antara dua batu besar. Menjaga rumah tangga yang perlahan hancur, atau menjaga harga diri yang diinjak setiap hari. Suatu malam, Rihanna memberanikan diri bicara. "Mas, kamu sadar nggak? Akhir-akhir ini kamu beda banget, jauh, dingin." Suaranya gemetar. Fatur, yang sedang membuka kancing bajunya di depan cermin, hanya melirik sebentar. "Aku capek, Ri. Jangan banyak drama." "Bukan drama, aku cuma pengen kamu sadar, Dinda itu terlalu masuk ke dalam hidup kita. Dia sahabatku." "Tapi cara dia..." "Sudah," potong Fatur, nadanya naik. "Kamu terlalu sensitif. Dia kamu malah iri." Rihanna terdiam. Kata itu, iri, seperti tamparan. Ia tidak iri, ia hanya ingin ruangnya kembali. Ia ingin dihargai sebagai istri, tapi semua seolah diputarbalikkan. Hari-hari berikutnya, Dinda semakin berani. Ayah duduk di sebelah Fatur saat menonton TV malam-malam. Kaki mereka bersentuhan, dan Dinda tak berusaha menjauh.
Bahkan suatu malam, Rihanna melihat Dinda mengoleskan balsem ke leher Fatur yang katanya pegal. Gerakannya pelan, lembut, dan Fatur tak menolak. Rihanna berdiri kaku di depan tangga, menahan napas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Suatu sore, Albi mendekatinya sambil menarik ujung bajunya. "Bunda, kenapa Bunda sering nangis malam?" Rihanna terdiam. Ia menunduk, memeluk Albi erat. Anak sekecil itu bisa merasakan apa yang sedang rusak di rumah ini. Tapi, siapa yang bisa ia salahkan, Fatur, Dinda, atau dirinya sendiri yang terlalu percaya? Sore itu, Rihanna mencoba bicara baik-baik pada Dinda di dapur. Ia menyiapkan 2 gelas teh, duduk di kursi, dan memulai dengan suara tenang. "Din, aku tahu kamu butuh tempat tinggal, tapi aku mohon, tolong jaga jarak sama Fatur. Dia suamiku." Dinda hanya tersenyum kecil, lalu menyesap teh. "Rih, kamu salah paham. Aku cuma bantu. Lagi pula, Mas Fatur yang sering ngajak ngobrol duluan." Rihanna menahan napas. "Tapi kamu tahu batasnya kan?" Dinda meletakkan cangkirnya. "Rih, aku sahabatmu, tapi jangan sampai kamu nuduh tanpa bukti. Bisa-bisa kamu yang malah kehilangan semuanya karena curiga sendiri." Ucapan itu menampar. Rihanna bangkit tanpa berkata apapun. Tapi sejak saat itu, ia tahu Dinda bukan lagi sahabat. Ia adalah ancaman yang tumbuh dari dalam rumah sendiri. Malam itu, Rihanna tidur memunggungi Fatur. Tak ada percakapan, tak ada sentuhan. Hanya 2 tubuh yang dingin di atas kasur yang sama. Dengan jarak yang tak pernah terasa sejauh ini, ia memejamkan mata, tapi pikirannya berputar. Suara Dinda, senyum Fatur, tatapan mereka saat duduk bersama, semuanya berulang. Di kepalanya seperti siksaan. Ia tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai salah. Tapi ia tahu, malam ini, dirinya semakin tidak punya tempat di rumahnya sendiri. Dan suara langkah kaki Dinda yang pelan, di lantai bawah, tetap terdengar. Bahkan saat rumah telah gelap sepenuhnya, Rihanna masih mengingat jelas suara langkah Dinda yang pelan di malam sebelumnya. Langkah yang nyaris tak terdengar, tapi tetap mengganggu. Merayap di lorong rumah seperti bayangan yang tak pernah mau pergi. Sejak malam itu, Rihanna menjadi lebih waspada, tapi ia juga letih. Letih menjadi istri yang hanya bisa diam saat ranjangnya sendiri berubah jadi panggung bisu antara dia dan suami. Letih memandangi senyum Dinda yang kian hari semakin percaya diri, seolah rumah ini sudah miliknya. Sore itu, Rihanna memutuskan pergi ke pengajian di masjid dekat rumah. Ia butuh tenang. Ia butuh ruang bernapas, tapi entah kenapa, malam itu langkahnya terasa ringan. Untuk pulang lebih cepat, hujan belum reda sepenuhnya, angin dingin menyentuh kulitnya ketika ia membuka pagar. Rumah terlihat gelap, hanya lampu ruang tengah yang menyala samar. Ia berjalan pelan, membuka pintu tanpa suara. Matanya langsung tertuju pada sepasang sandal. Sandal Fatur dan Dinda tergeletak di depan pintu kamar tamu yang selama ini hampir tak pernah digunakan. Jantungnya berdetak cepat, dadanya sesak. Ia perlahan menahan napas. Tangan gemetar memutar gagang pintu. Dan begitu pintu terbuka, waktu seakan berhenti. Di sana, Fatur dan Dinda duduk berdua di atas kasur. Dinda mengenakan daster tipis berwarna ungu yang nyaris transparan di bawah cahaya redup. Rambutnya terurai, wajahnya sedikit memerah. Fatur hanya mengenakan kaos tipis, duduk terlalu dekat, tangan mereka hampir bersentuhan. Dinda menoleh dengan rude terkejut, tapi bukan rasa bersalah, melainkan seolah tak menyangka waktunya kurang panjang. Fatur berdiri, tapi tidak bergerak mendekat, tidak berkata apa-apa. Tidak ada penjelasan, tidak ada penyangkalan, hanya keheningan menusuk dan tatapan kosong. Rihanna berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Tapi air mata belum turun. Ia hanya mengangguk, pelan, lalu menutup pintu kamar itu perlahan. Ia tak ingin berteriak. Ia tak ingin anaknya mendengar. Ia hanya ingin menghilang malam itu. Tapi tubuhnya tetap tinggal, terjebak dalam rumah yang tak lagi miliknya. Esok paginya, Fatur duduk di ruang makan dengan wajah dingin. "Aku sudah nikahi Dinda secara siri," ucapnya datar, tanpa menatap Rihanna yang berdiri di dapur. Rihanna terdiam. Tangannya masih memegang gelas, tapi tak sadar bahwa air teh di dalamnya sudah tumpah membasahi meja. "Kamu serius?" Suaranya lirih. Fatur mengangguk pelan. Dia lebih mengerti aku, lebih bisa menenangkan.
Lalu aku apa? Istri Sal, yang kamu gantikan dengan sahabatku sendiri? Suara Rihanna mulai bergetar. Kamu bisa tetap di sini kalau mau, tapi kamu tidur di kamar belakang. Biar Dinda di kamar utama. Lanjut Fatur tanpa menunggu jawaban. Rihanna tertunduk. Dinda masuk dengan langkah pelan. Tapi wajahnya tegak. Bahkan ada senyum kecil di sudut bibirnya. Ia memeluk Fatur dari samping, lalu berkata, "Aku siap jadi istri yang baik." Darah Rihanna berdesir. Ia ingin menampar, ingin meneriakkan semua. Sakit di dadanya, tapi di hadapan Albi yang sedang bermain di ruang tengah, ia menahan semuanya. Ia hanya berjalan menuju kamar belakang, membawa beberapa pakaian dan mainan Albi. Kamarnya yang dulu hangat, kini terasa seperti gudang. Sempit, pengap, dan penuh debu. Ia menangis dalam diam, menutup mulutnya dengan bantal agar tak terdengar oleh anaknya. Beberapa hari setelah itu, mertua yang dulu menyayanginya mulai berubah. Bu Narti, Ibu Fatur, mulai memuji Dinda di depan Rihanna. "Dinda itu beda ya, sopan, gak suka ngelawan. Kamu harusnya banyak belajar dari dia." Ucapan itu seperti paku yang menancap dalam di dada Rihanna. Ia hanya mengangguk pelan. "Set you up, Hari." Dinda melenggang di rumah seperti nyonya besar. Ia memakai pakaian ketat, berdandan meski hanya di rumah, dan memakai parfum yang menyengat. Setiap langkahnya seakan disengaja untuk melewati kamar sempit tempat Rihanna tidur bersama anaknya. Suatu malam, Rihanna membuka pintu dapur untuk mengambil air. Dari ruang tengah, ia mendengar suara mereka. "Mas, kamu suka nggak kalau aku pakai lingerie yang warna merah nanti malam?" Kayaknya cocok. Tapi yang bahan tipis aja ya." Rihanna menutup pintu kulkas perlahan. Tubuhnya bergetar, air dalam gelas tumpah ke lantai. Tapi ia tak peduli, hatinya lebih tumpah dari itu. Ia ingin keluar rumah malam itu juga. Tapi kemana? Dengan apa? Kembali ke kamar sempit, Rihanna duduk di lantai. Albi sudah tidur, tubuh kecilnya terlipat menyamping. Rihanna mengelus rambut anaknya sambil menahan tangis. Ia berusaha tegar, tapi kepalanya penuh tanya. Apa salahnya? Apa kurangnya? Mengapa Dinda? Mengapa Fatur? Ia menatap dinding kamar yang lembab. Rumah ini dulu penuh cinta, sekarang jadi penjara. Dindingnya bisu, tapi menyimpan suara-suara yang menyayat hati. Dan malam itu, Rihanna tak bisa tidur, karena suara tawa dari kamar utama terdengar jelas dan terasa seperti belati yang mengiris dadanya perlahan. Malam itu, Rihanna masih duduk di lantai, memandangi Albi yang tidur memeluk boneka rusa kesayangannya. Suara tawa dari kamar utama masih terdengar samar. Lampu kamar yang temaram tak mampu menyembunyikan air matanya yang jatuh diam-diam, seolah tak mau lagi protes pada ketidakadilan yang terus-menerus menusuk dari segala arah. Tapi yang lebih menyakitkan bukan suara tawa itu, melainkan kenyataan bahwa rumah ini bukan lagi tempatnya merasa hidup, melainkan ruang yang perlahan mematikan harga dirinya. Pagi harinya, Rihanna bangun lebih dulu dari semua penghuni rumah. Ia memasak, mencuci, menyapu, dan menyiapkan bekal Albi untuk sekolah taman kanak-kanak. Dinda belum bangun. Fatur masih tertidur di kamar utama bersama perempuan yang dulu ia panggil adik. Saat Rihanna mengaduk sayur di dapur, Dinda lewat dengan gaun tidur tipis, menyapa dengan senyum tipis dan mata yang masih merah karena tidur larut. Tak ada salam, tak ada terima kasih, hanya tatapan yang seolah berkata, "Aku pemilik rumah ini sekarang." Fatur keluar kamar 5 menit kemudian, langsung duduk di meja makan. Tidak menyapa Rihanna, tidak bertanya kabar anak. Ia hanya menyalakan ponsel dan sibuk membuka notifikasi. Rihanna meletakkan piring tanpa suara. Tapi saat ia hendak duduk untuk sarapan bersama, Dinda menarik kursi di sebelah Fatur dan duduk lebih dulu. "Mas, nanti sore aku mau ke butik ya. Yang kemarin itu, aku lihat gelangnya bagus banget," ucap Dinda sambil memotong roti. Fatur mengangguk. "Pakai mobil yang putih aja, biar enak." Mobil itu, mobil yang dulu dipakai Rihanna, mengantar Albi ke sekolah dan belanja kebutuhan rumah. Kini Dinda yang memakainya, bahkan tanpa rasa canggung. Setiap hari berjalan seperti itu. Rihanna tak lagi punya tempat duduk di meja makan. Ia makan di dapur, di kursi kecil dekat rak bumbu. Ia mencuci pakaian Fatur dan Dinda, menyetrika daster, mahal yang bahkan tak pernah ia miliki, dan membersihkan kamar utama, yang dulunya adalah ruang intimnya sendiri. Tak ada yang menyuruhnya, tapi tak ada juga yang menggantikan tugas itu. Rumah ini masih atas nama suaminya, tapi hidup di dalamnya
seperti narapidana yang tak punya suara. Tetangga mulai berbisik. Rihanna mendengar beberapa dari mereka membicarakan Dinda yang kini sering keluar memakai perhiasan emas, tas baru, dan mobil yang elegan. Kayaknya istri mudanya Fatur lebih bergaya ya. Padahal yang pertama dulu biasa-biasa aja, ujar salah satu tetangga di warung depan rumah. Rihanna berdiri di balik tembok warung, mendengar semua itu dengan dada bergetar. Ia tidak bisa membela diri, karena bagi mata luar, Dinda memang istri yang sah sekarang. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan agar tangis tidak meledak di tempat umum. Sore harinya, Rihanna memberanikan diri bicara. Setelah Dinda pergi ke salon dan rumah mulai sepi, ia menghampiri Fatur yang duduk di sofa sambil melihat laporan keuangan. "Mas, aku cuma mau bicara sebentar. Aku masih istrimu. Aku masih ibu dari anakmu. Aku mohon, hargai aku sedikit saja. Jangan buat aku merasa seperti pembantu di rumah sendiri." Fatur mendongak, pandangannya dingin. "Kamu iri sama Dinda?" Pertanyaan itu membuat Rihanna tercekat. Ia tidak menjawab. "Kamu harusnya bersyukur masih bisa tinggal di sini. Aku nggak usir kamu, tapi kamu malah meri-mera soal hal sepele." "Ini bukan hal sepele," jawab Rihanna pelan. "Kamu tidur dengan sahabatku. Kamu ambil semua yang dulu jadi milikku. Kamu bahkan lupa punya anak yang masih butuh ayahnya." Fatur menghela napas panjang. "Kalau kamu nggak tahan, kamu boleh pergi." Rihanna berdiri, matanya tak berkedip, tapi tangannya gemetar. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi tidak ada satupun kata yang bisa mengubah fakta. Suaminya sudah tidak lagi melihatnya sebagai istri. Beberapa hari kemudian, Rihanna menyaksikan Dinda berjalan masuk rumah dengan belanjaan penuh di tangannya. Tas dari butik ternama menggantung di bahunya, dan wajah cerah karena puas. Ia tertawa keras di depan Rihanna, seolah hidup tak pernah mengenal luka. Rihanna menyeka keringat di dahinya. Tangannya masih memegang ember berisi pakaian yang baru saja dicuci. Ia berdiri di dekat jemuran, memandangi Dinda yang melenggang seperti Naomi Besser, lalu mengalihkan pandangan ke jendela kamar belakang, tempat Albi menggambar sendirian. Dan di dalam hati yang tak pernah benar-benar sembuh, Rihanna bersumpah, ia akan pergi dari rumah ini, tapi bukan sebagai orang kalah. Ia akan kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya layak berdiri di atas nama harga diri. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar yang lembab, sambil menggenggam tangan Albi erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, Rihanna tidak menangis. Tapi rasa perihnya justru lebih dalam dari air mata manapun. Rihanna tidak menangis malam itu, tapi dadanya begitu penuh. Seakan hanya butuh satu bisikan kecil untuk pecah dan menghancurkan segalanya. Ia memandangi Albi yang tidur di sampingnya. Anak kecil yang tak tahu apa-apa, tapi sudah ikut menanggung luka yang seharusnya tidak menjadi bagiannya. Tangannya mengusap pelan rambut anak itu. Dan dalam hati, ia mengucap kalimat pelan yang hanya bisa didengar dirinya sendiri. "Kita akan pergi. Nak, kita tidak akan menjadi pengemis di rumah sendiri lagi." Pagi harinya, Rihanna bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan terakhirnya di rumah itu. Tidak banyak bicara, tidak ada salam. Ia hanya menuliskan secarik pesan, lalu mengemas beberapa pakaian Albi dan miliknya ke dalam 2 tas sederhana. Saat Dinda keluar kamar dengan daster mahal dan tawa yang menyebalkan itu, Rihanna sudah berdiri di depan pintu. Albi menggenggam tangannya. "Kamu mau kemana?" Dinda bertanya. Sedikit angkuh, Rihanna menoleh sebentar. "Keluar dari neraka yang kamu bangun." Lalu ia pergi, tanpa menoleh, tanpa membawa apapun selain harga diri yang tersisa. Dan anak lelaki yang menjadi satu-satunya alasan ia masih bisa berdiri tegak. Di luar, langit mendung, tapi Rihanna merasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa beban orang lain menindih pundaknya. Hari-hari pertama sangat berat. Ia menyewa kamar kos kecil di gang sempit, dengan ventilasi rusak dan kamar mandi. Bersama Albi menangis malam-malam karena kepanasan, tapi Rihanna memeluknya erat. "Kita nggak punya AC, tapi kita punya kebebasan, nak." Ia bekerja apa saja, jadi admin toko online, bantu bungkus pesanan, bahkan antar barang kalau kurir telat datang. Ia tak malu, ia hanya ingin anaknya makan. Minggu berganti bulan, Rihanna belajar membuat kue dari resep warisan ibunya. Ia menjualnya lewat WhatsApp dan media sosial. Mulanya hanya tetangga kos dan tumun men lama yang membeli. Tapi satu demi satu testimoni masuk.
Orang-orang suka kuenya. Mereka memuji rasanya, bentuknya, dan kemasannya yang rapi. Rihanna mulai mengumpulkan uang, sedikit demi sedikit. Belly, oven bekas, sewa dapur kecil, dan merekrut 1 pegawai. Setahun berjalan. Nama Rihanna S Bakery mulai dikenal. Ia tak pernah menyangka, dari dapur kecil sempit, ia bisa mendapat pesanan ratusan kotak dalam sehari. Media sosialnya ramai, influencer kuliner mengulasnya. Ia diundang ke acara lokal, lalu masuk rubrik wirausaha ibu tunggal yang sukses. Ia tersenyum saat melihat namanya di layar ponsel. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ia tahu dari Nia Belam kalah. Sore itu, ia sedang mengecek stok bahan saat telepon berdering. Suara di seberang terdengar hangat. Rihanna, ini Tika, teman SMP dulu. Aku sekarang kerja di perusahaan distribusi besar. Bosku tertarik kerjasama dengan brand kamu. Rihanna terdiam. Ia masih ingat Tika, gadis ceria yang kini menjadi eksekutif muda di perusahaan besar yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan bisa bersinggungan. Tika menjelaskan proposal kerjasama, pabrik pengolahan, gudang bahan baku, distribusi nasional. Semuanya terdengar terlalu besar, terlalu cepat. Gimana Rih? Kita bisa mulai dari batch kecil dulu, kata Tika di ujung telepon. Rihanna tak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu dapur, matanya menatap keluar jendela kecil. Di sana, langit senja mulai berwarna jingga. Tangannya menggenggam gelas teh yang belum habis, hatinya berdebar. Ia tahu, kesempatan ini besar. Tapi di balik semua itu, muncul rasa lain. Rasa yang menusuk diam-diam. Sebuah pertanyaan yang menggema di dalam. Apakah aku akan gunakan ini untuk membalas? Atau cukup kuterima sebagai kemenangan yang tenang? Ia tahu, Dinda dan Fatur pasti masih mengira dirinya sudah tenggelam. Mereka tak tahu apa-apa. Tak pernah mencari, tak pernah peduli. Tapi dunia tahu, usaha tahu. Doa anak kecil yang tiap malam memeluknya erat juga tahu bahwa ibunya telah bertahan. Rihanna menyandarkan kepala ke dinding. Pikirannya bercabang, separuh ingin kembali, berdiri di depan mereka, menunjukkan siapa dirinya sekarang. Separuh lagi ingin terus berjalan, tanpa menoleh, membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah keberhasilan yang tidak menuntut pengakuan. Dan di senja yang menggantung itu, Rihanna menutup matanya. Masih tanpa jawaban, masih dengan getar di dada, yang belum selesai. Tapi kali ini, ia tahu, langkahnya akan menentukan segalanya. Rihanna masih menatap jendela kecil di dapur sewanya. Tempat senja kemarin mengantarkannya pada pilihan yang belum ia jawab. Telepon dari Tika belum ia balas. Proposal kerjasama masih tergeletak di meja, tak disentuh. Tapi pagi ini, sebuah amplop tiba, dikirim lewat kurir ke tempat usahanya. Di bagian depan tertulis namanya dengan huruf miring dan rapi, tapi dingin. Rihanna membukanya perlahan. Di dalamnya, kartu undangan berwarna emas muda dengan aksen ungu. Di atasnya tertulis dengan jelas, resepsi pernikahan Fatur dan Dinda, semoga bisa hadir, agar bisa belajar merelakan. Rihanna menatap tulisan itu lama. Tangannya tak gemetar, ia hanya menghela napas pelan. Hatinya tak meledak seperti dulu, tapi ada perih yang tidak lagi bisa ia sebut marah. Lebih mirip luka lama yang dipaksa terbuka dan disiram garam. Ulang kalimat itu, perlahan, dan menyadari bahwa ini bukan sekadar undangan. Ini adalah tusukan, pancingan. Sebuah pernyataan bahwa mereka masih ingin melihatnya di bawah. Ia menaruh kartu itu di laci, lalu menutupnya pelan. Tidak dengan emosi, tapi dengan ketegasan. Ia tidak akan datang, tidak akan berdiri di antara orang-orang yang menyambut pengkhianatan dengan bunga dan tawa. Tidak akan menyaksikan perempuan yang merebut segalanya berdiri dengan gaun putih, seolah hidupnya bersih dari luka orang lain. Tapi menolak hadir, tak berarti menolak rasa. Hari-hari menjelang resepsi itu, menjadi hari-hari yang sunyi. Pada pelanggan, mengaduk adonan, membungkus kue, tapi malam-malamnya dihabiskan dengan mata terbuka dan dada berat. Kadang ia menatap Albi tidur, sambil bertanya dalam hati, sudah sejauh ini aku melangkah, tapi kenapa rasanya masih ada yang menusuk? Hari resepsi tiba. Rihanna duduk di ruang tamunya yang kecil, memeluk cangkir teh yang tak disentuh. Bisa membayangkan bagaimana Dinda mengenakan kebaya, bagaimana Fatur tersenyum berdiri di pelaminan, bagaimana keluarga mereka tertawa dalam kebanggaan palsu. Tapi ia tak iri.
ia hanya sedih, karena semua itu dibangun dari luka yang belum kering. Sore menjelang malam, di rumah mewah tempat dulu ia pernah tinggal, lampu-lampu terang menyala, musik pelan mengalun dari speaker. Tamu-tamu datang dengan senyum lebar. Dinda duduk di kursi pelaminan, mengenakan kebaya putih gading, lengkap dengan mahkota kecil dan kalung berlian. Fatur duduk di sampingnya, kaku, tapi memaksakan senyum. Dinda tampak puas. Sepuas-puasnya perempuan yang merasa telah menang. Lihat, Rihanna nggak datang, bisik Dinda ke telinga Fatur sambil tersenyum kecil. Dia sudah kalah. Malam ini, semua sah. Lanjutnya dengan suara lembut, tapi penuh kesombongan. Malam semakin larut. Tamu-tamu mulai pulang. Dinda membuka high heels Nia dengan tawa kecil. Mereka masuk ke kamar utama, kamar yang dulu pernah jadi milik Rihanna. Lilin aromaterapi dinyalakan. Dinda berbaring di ranjang, dengan tubuh masih mengenakan gaun tipis pengantin. Fatur ke kamar mandi sebentar. Sot ea keluar. Dinda memejamkan mata sambil menarik napas pelan. Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar. Tangannya mencengkeram spray, matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip, mulutnya bergetar. Lalu, memuntahkan darah hitam yang menyembur keluar, seperti disedot dari dalam perut. Dinda tak menjawab, matanya terbelalak, menatap ke arah langit-langit, tapi kosong. Ia tak bergerak, hanya darah yang terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Fatur mengguncang tubuhnya keras, memanggil ambulans dengan tangan gemetar. Tapi saat para medis datang, semuanya sudah terlambat. Tidak ada detak jantung, tidak ada denyut, kata salah satu petugas medis. Apa ini, Keracunan? Tanya Fatur dengan suara serak. Dokter hanya menggeleng. Tidak ada tanda-tanda racun, tidak ada luka, tapi wajahnya seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebelum mati, Fatur terduduk di lantai. Tubuhnya dingin, kamar itu hening. Ranjang yang baru saja diselimuti perayaan berubah menjadi ruang kematian. Aroma mawar bercampur bau darah segar. Di sudut ruangan, lilin masih menyala pelan. Sementara itu, jauh dari sana, Rihanna belum tidur. Ia sedang menyeduh teh di dapur. Tanpa alasan yang jelas, ia menoleh ke jendela. Angin malam berhembus pelan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dadanya terasa lebih ringan malam itu. Dan di luar rumahnya yang sederhana, angin berhembus sedikit lebih dingin dari biasanya. Aroma mawar dan darah masih melekat di dinding kamar saat jenazah Dinda dibawa keluar malam itu. Fatur hanya berdiri kaku di depan pintu, tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Kata-kata dokter tadi terus berputar di kepalanya. Tidak ada luka, tidak ada racun, tapi ekspresi wajahnya seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Kengerian itu menempel di tubuh Dinda hingga akhir hayatnya. Wajah yang dulu penuh senyum kini kaku, mata melotot tanpa nyawa. Mulut terbuka seakan ingin berteriak tapi tak sempat. Prosesi pemakaman berjalan cepat, dingin dan sepi. Tak banyak pelayat. Tetangga yang dulu memuji-muji gaya hidup Dinda, kini hanya datang sebentar, lalu pulang buru-buru. Ada yang berbisik pelan sambil menutup hidung. Ada pula yang menyarankan agar tidak terlalu dekat dengan peti. Suara adzan maghrib yang mengiringi penurunan jenazah terasa berat dan menggantung di udara. Bahkan langit pun tak memberi cahaya saat itu. Fatur menatap tanah yang menutupi tubuh Dinda perlahan, tapi hatinya tidak bisa tenang. Bukan karena kehilangan, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak wajar malam itu dan tubuh Dinda yang membeku dalam ketakutan, seolah menyisakan sesuatu yang belum selesai. Malam pertama tanpa Dinda, rumah terasa kosong, tapi bukan sepi yang biasa, melainkan hening yang menggigit. Fatur duduk di ruang tamu. Lampu sengaja dinyalakan semua. Ia menatap pintu kamar yang sudah ia kunci rapat. Tapi tetap saja, ia merasa seperti sedang diawasi. Dari kamar itu kamar, yang dulu mereka gunakan bersama, tiba-tiba terdengar suara gesekan. Fatur mematung, lalu terdengar seperti seseorang menangis lirih, pelan, dan menyebut nama. Eri, Ha, Na. Suara itu lemah, tapi cukup jelas. Fatur bangkit, mendekat perlahan. Keringat membasahi punggungnya. Ia membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi aroma mawar basah masih terasa. Dan di cermin lemari, terlihat bekas telapak tangan kecil yang kabur, seolah menempel dari sisi dalam. Keesokan harinya,
beberapa tetangga datang. Salah satu dari mereka, Bu Rini, berbicara dengan suara pelan. Tadi malam saya lihat, ada perempuan duduk di depan rumah ini, pakai kebaya putih, rambut panjang. Mukanya pucat banget, dia Neng, sambil sebut-sebut nama mantan istrimu, Rihanna. Fatur tak menjawab. Tenggorokannya kering. Ia mencoba menyangkal, tapi mulutnya terasa berat. Setiap malam setelah itu, suara tangisan dan aroma mawar terus datang. Bukan sekali Fat, selendang putih tergeletak di lantai dapur. Padahal semua milik Dinda sudah dibuang. Ia pergi ke seorang ustadz di kampung sebelah, menceritakan dengan terbata-bata, sebagian masih disangkal, sebagian lain tak mampu ia tutupi. Ustadz itu mendengarkan dengan diam, lalu berkata dengan tenang, "Kalau kau merebut yang bukan hakmu, kadang bukan manusia yang datang mengambilnya kembali." Kalimat itu menghantam keras. Fatur pulang dengan tubuh lemas. Ia duduk di depan rumah, sendirian, matanya kosong, pikirannya kacau. Rihanna, nama itu kini menggema dalam tiap malamnya. Bukan lagi sebagai kenangan, tapi sebagai rasa bersalah yang tak bisa ia padamkan. Ia tidak tahu apakah Dinda datang dari tempat lain, atau hanya perwujudan rasa berdosa yang menolak pergi. Anak-anak tetangga mulai enggan datang ke rumah itu. Mereka bilang rumahnya gelap, walau lampunya nyala. Ibu-ibu menolak undangan, arisan jika digelar di situ. Beberapa rekan bisnis Fatur perlahan mundur. Mereka beralasan teknis, tapi Fatur tahu, kabar sudah menyebar tentang kematian yang aneh, tentang istri kedua yang mati di malam resepsinya, tentang suara yang memanggil nama perempuan yang sudah tak tinggal di situ lagi. Hari-hari Fatur berjalan lambat, tapi malam-malamnya terasa sangat panjang. Ia mulai menyalakan Al-Quran dari ponsel saat tidur, tapi tetap terbangun di tengah malam. Kadang jendela terbuka sendiri, kadang suara ketukan lembut terdengar dari pintu kamar yang sudah ia kunci. Dan yang paling menakutkan, setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada sosok lain berdiri di belakangnya. Fatur tahu, ini bukan lagi tentang kehilangan Dinda. Ini tentang dosa yang ia bangun dengan sadar, lalu menguburnya bersama tubuh yang kini bahkan tak bisa ia ziarahi dengan tenang. Tapi malam itu, suara tangisan terdengar lebih keras dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, terdengar ketukan dari balik pintu kamarnya, 3 kali. Perlahan, tapi sangat jelas. Ketukan dari balik pintu kamar Fatur malam itu, tak pernah ia buka. Ia hanya duduk di pojok ruangan, dengan selimut menutup tubuh, menggigil dalam ketakutan yang tak mampu dijelaskan logika. Suara tangisan itu, nama Rihanna yang terus terucap, dan hawa dingin yang tak berasal dari pendingin ruangan, semuanya mengendap dalam tubuhnya seperti racun pelan. Fatur tak kuat lagi. Ia merasa tubuhnya mulai rapuh. Jiwanya seperti dikerat perlahan oleh kesalahan yang tak pernah ia akui secara utuh. Dan ketika rasa takut mengalahkan gengsi, langkahnya akhirnya membawanya ke sebuah toko kecil di pinggiran kota, tempat yang pernah ia abaikan, tempat yang kini justru lebih hidup dari dirinya. Rihanna sedang mengecek stok kue saat Fatur muncul di ambang pintu. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Matanya cekung, rambutnya tak terurus, dan kemejanya kusut. Albi, yang duduk menggambar di pojok toko, langsung berdiri dan mundur ke belakang ibunya. Rihanna menoleh pelan. Pandangannya tajam, tapi datar. Tidak ada kejutan. Tidak ada luka yang terlihat, hanya ketegasan dari seorang perempuan yang sudah selesai menjadi korban. Fatur menunduk, lalu perlahan berlutut. Suaranya parau. Aku salah, Ri. Aku kehilangan semuanya. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Rihanna tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki yang dulu menjadi pusat hidupnya, kini terduduk seperti anak kecil yang kehilangan arah. Albi menggenggam tangan ibunya erat. Fatur menoleh ke arah anak itu. Matanya basah. Albi, maafin ayah ya. Ayah jahat. Ayah, ninggalin kamu dan bunda. Ayah bodoh. Suasana toko mendadak sunyi. Hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak perlahan. Kenapa baru sekarang? Tanya Rihanna akhirnya. Suaranya tenang, tapi tajam. Saat rumahmu sudah disita? Saat istrimu sudah meninggal? Saat semua temanmu pergi? Fatur tertunduk. Aku nggak tahu harus kemana. Aku dihantui Dinda. Dia belum pergi dari rumah itu. Rihanna tak terkejut. Ia hanya menghela napas pelan. Kamu cari aku karena takut, bukan karena cinta. Kamu datang ke sini untuk minta maaf,
bukan untuk bertanggung jawab. Aku nyesel, Rih. Sumpah, aku tiap malam dengar suara dia. Dia manggil namamu, bukan namaku. Aku ngerasa ini semua karena aku ngambil yang bukan hakku. Rihanna menatap lurus ke mata lelaki itu. Tak ada amarah di sana, tapi juga ada harapan. Maaf bisa kuberikan, ucapnya pelan, tapi tempat di hidupku sudah tak ada untukmu. Fatur menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tangisnya tumpah di lantai toko kecil itu, tangis yang tak menebus, hanya mengakui betapa ia kehilangan segalanya. Rihanna mengalihkan pandangan. Ia tidak kuat melihat lelaki yang dulu ia cintai. Kini tak lebih dari bayangan lelaki yang ia kenal. Dulu, beberapa hari setelah pertemuan itu, berita tentang Fatur mulai muncul di media lokal. Dugaan korupsi di perusahaan lama tempatnya bekerja menjadi sorotan. Asetnya dibekukan, rekeningnya diblokir. Rumah yang dulu penuh lampu dan tawa kini kosong, disita dan akan dilelang. Ia tinggal di kontrakan kecil di belakang pasar, hidup dari bantuan seadanya, dan dijauhi siapapun yang dulu memujanya. Rihanna membaca berita itu tanpa senyum. Ia tidak gembira, tidak juga puas. Ia hanya merasa cukup. Ia tahu apa yang hancur di tangan Fatur tak akan bisa diperbaiki dengan penyesalan. Ia juga tahu tak semua luka butuh pembalasan. Beberapa cukup dibiarkan menjadi pelajaran. Diam-diam, Rihanna mengirimkan sejumlah uang ke panti asuhan atas nama Dinda, tanpa nama pengirim, tanpa pesan. Ia hanya berharap jika benar ada sesuatu yang belum tenang, maka ketenangan itu bisa datang lewat amal yang tak diketahui siapapun. Tapi malam itu, saat ia selesai menutup toko, angin tiba-tiba berembus pelan dari jendela yang belum tertutup sempurna. Rihanna menoleh, merapikan kertas-kertas di meja, lalu melihat bayangan di kaca. Bayangan seorang perempuan berkebaya putih yang berdiri di sisi seberang jalan. Menghadap ke arahnya, ia memejamkan mata sejenak. Hatinya tak gemetar, tapi terasa sesak, karena meski semuanya telah selesai, belum tentu semuanya benar-benar pergi. Bayangan berkebaya putih yang berdiri di seberang jalan malam itu tak benar-benar hilang dari benak Rihanna. Ia tak bercerita pada siapapun, bahkan tak mencatatkan rasa dingin yang sempat menjalar dari tengkuk hingga ke punggungnya. Tapi malam itu seperti tanda, bukan ancaman, juga bukan pesan. Hanya pengingat bahwa sesuatu yang telah mati pun bisa masih tersisa. Terutama jika kematian itu ditingkahi oleh luka yang belum tertutup dengan benar. Keesokan harinya, kabar datang. Dinda harus dimakamkan ulang. Pihak kepolisian melakukan prosedur tambahan karena muncul laporan medis yang belum rampung. Tak banyak yang tahu persis sebabnya. Tapi desas-desus tentang kematian yang aneh sudah lama menyebar dan tak pernah benar-benar diredam. Peti dibuka di hadapan beberapa saksi, dan tubuh Dinda yang sudah dikubur berminggu-minggu masih membatu seperti malam kematiannya. Wajahnya kaku, mata terbuka membulat, dan jemarinya menekuk seperti mencengkeram udara. Tangisan terdengar. Beberapa kerabat menangis keras, tapi yang mereka tangisi bukan hanya kematian Dinda, melainkan rasa takut yang tumbuh dari bentuk tubuh yang membeku, seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Tubuh itu seolah tidak pernah tidur dalam damai, tidak pernah tenang. Siala, Ada, satu nama yang masih terucap di ujung lidahnya. Meski napas telah lama berhenti, namun dari semua pelayat, satu nama tak hadir. Rihanna. Ia sedang berada di luar kota, menghadiri seminar bisnis perempuan tangguh. Duduk di barisan depan dengan kemeja putih bersih dan tatapan penuh fokus. Di meja kecilnya, name tag bertuliskan Rihanna, founder Rihanna's Bakery, nama yang kini tak asing bagi banyak orang. Nama yang tumbuh dari luka, tapi tak pernah menjual luka itu sebagai alasan. Seseorang sempat memberitahunya tentang pembongkaran makam Dinda. Rihanna hanya menunduk pelan. Ia tak bertanya lebih lanjut, tak menunjukkan ekspresi. Ia memilih tetap di tempatnya, mencatat hal-hal penting, menyimak materi tentang kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi janda dan ibu tunggal. Hal yang kini ia wujudkan dengan membuka lapangan kerja di gerai kecilnya, melibatkan mereka yang dulu dianggap sebelah mata. Di tengah jeda seminar, Rihanna duduk sendiri di balkon kecil hotel tempat acara berlangsung. Ia menatap langit biru yang jernih, lalu menutup mata. Dalam hening itu, tak ada rasa puas, tidak juga rasa bersalah. Ia hanya merasa tenang, karena di jalan panjang penuh luka yang ia tempuh, akhirnya ia tahu, ia telah keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memutus rantai ketidakadilan.
Di sisi lain, Fatur datang ke pemakaman ulang itu dengan tubuh lemas. Ia tak kuat menatap jenazah Dinda, tapi ia juga tak punya tempat untuk lari. Rumah yang dulu megah telah disita. Rekan bisnisnya tak lagi mengangkat telepon. Bahkan ibunya sendiri mulai menjauh. Tak tahan dengan gunjingan warga. Ia mencoba mendekat lagi ke Rihanna, melalui pesan singkat, melalui teman lama, melalui Albi. Tapi tidak pernah dibalas. Rihanna tahu. Ia tahu betul Fatur hanya mengulang pola yang sama. Datang saat tak ada yang tersisa. Tapi, Rihanna bukan lagi perempuan yang bisa diluluhkan dengan isak penyesalan. Ia memaafkan, karena hatinya tak sanggup menyimpan dendam seumur hidup. Tapi ia juga tak akan pernah lupa. Sore itu, saat Albi pulang sekolah, dan memeluknya sambil menunjukkan nilai bagus di buku PA. Rihanna tersenyum. Anaknya tumbuh sehat, pintar, dan penuh kasih. Dan itu cukup. Ia tak butuh validasi dari siapapun. Tak perlu pengakuan dari masa lalu yang pernah mengkhianati. Namun malamnya, saat ia membuka berkas di ruang kerja, salah satu pesan masuk ke email pribadi. Subjeknya singkat. Maaf terakhir. Rihanna membacanya. Matanya tak berkedip. Tapi Collie, ini bukan karena marah atau takut, melainkan karena ia tahu akhir dari semua ini benar-benar sudah dekat. Email itu masih terbuka di layar ponsel Rihanna. Maaf terakhir, tulis Fatur. Tanpa embel-embel, tanpa paragraf panjang. Hanya kalimat pendek yang terasa seperti bisikan terakhir dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Aku tidak tahu bagaimana cara mati yang layak. Tapi aku tahu bagaimana rasa hidup tanpa arah. Maaf karena pernah merobekmu. Dunia sudah membalas. Tapi aku tahu itu belum cukup untuk menghapus bekasnya. Maaf. Rihanna tak membalas. Ia hanya menatap layar, hening-hening, lalu mematikannya pelan. Ia tidak meneteskan air mata, tidak juga mengernyitkan alis. Tidak ada emosi yang meledak, hanya napas dalam yang tertahan cukup lama, sebelum akhirnya dilepaskan perlahan. Seolah tubuhnya menunggu momen itu untuk membuang sisa beban yang tak lagi dibutuhkan. Pagi harinya, langit kota sedikit mendung saat ia dan Albi melewati kawasan perumahan lama. LB, yang kini duduk di bangku SD, menunjuk sebuah rumah besar di sudut jalan dengan cat pucat dan pagar berkarat. Rumah itu dulu megah selalu tarang, selalu ramai dengan suara tawa palsu dan tamu-tamu yang tak pernah benar-benar mengenal isi dalamnya. Bunda, itu rumah kita dulu ya? Tanya Albi pelan. Rihanna tidak menjawab seketika. Ia berhenti di depan pagar besi itu. Matanya menatap halaman yang kini dipenuhi ilalang liar. Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan kering yang berserakan di depan pintu. Dari balik jendela, tirai putih tipis bergoyang, seolah ada yang mengintip. Rumah itu dulu tempat kita menangis, nak, bisik Rihanna. Tapi kita sudah keluar dan tak perlu kembali. Beberapa tetangga masih suka membicarakan rumah itu, tentang bagaimana tidak pernah ada yang betah tinggal lebih dari seminggu, tentang suara perempuan menangis di malam hari, tentang kamar atas yang lampunya berkedip sendiri, padahal listrik sudah diputus. Ada yang bersumpah melihat sosok wanita berdiri di balkon, berdaster ungu, menunduk dan menatap jalan. Ada pula yang mendengar ketukan dari dalam, saat tak ada siapa-siapa di luar, tapi tak ada yang berani menegur. Tak ada pula yang berani masuk. Bagi Rihanna, rumah itu bukan lagi tentang horor, bukan pula tentang kenangan, tapi tentang bukti bahwa luka bisa tumbuh seperti rumah, dibangun dari pelan, dihuni oleh kesombongan, dan hancur karena pengkhianatan. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka perlahan. Di dalam dadanya, ada satu doa yang mengalir seperti air tenang, namun penuh kekuatan. Jika jiwanya belum tenang, semoga segera diampuni. Jika masih ada dendam yang tertinggal, semoga terlepas. Dan jika ada perempuan lain di luar sana yang nyaris jatuh karena pengkhianatan yang sama, semoga mereka diberi kekuatan lebih dari yang aku punya. Albi menggenggam tangan ibunya erat. Rihanna tersenyum, lalu melangkah pelan, tidak menoleh. Tidak lagi tertarik pada masa lalu yang membeku di balik dinding dan jendela kosong itu. Langit perlahan terbuka, menyisakan cahaya tipis di balik awan. Udara masih dingin, tapi hati Rihanna hangat, tidak oleh kemenangan, tapi oleh ketenangan. Karena cerita ini bukan tentang siapa yang kalah dan siapa yang dihukum, tapi tentang bagaimana perempuan bertahan, tanpa memaki, tanpa membalas, hanya dengan berdiri, berjalan, dan tak pernah jatuh pada level yang sama dengan orang yang menyakitinya.
dan rumah itu, ia boleh tetap kosong. Tapi suara-suara di dalamnya akan menjadi saksi bahwa langit tidak pernah tidur, bahwa ketika manusia diam, alam akan bicara, bahwa kejahatan yang tak ditebus dengan jujur akan dibalas dengan sunyi yang tak pernah bisa dipadamkan. Rihanna tak tahu apakah suara dari dalam rumah itu akan berhenti, tapi ia tahu satu hal yang pasti. Ia sudah keluar dari sana sebagai perempuan yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan kali ini, tak ada lagi yang perlu dikatakan, tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Cerita pun selesai. Dengan satu langkah yang tenang, satu genggaman kecil di tangannya, dan satu dunia baru, yang kini sepenuhnya ia pilih sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ingatlah, hidup akan selalu mengajarkan kita lewat jalan yang tak terduga, kadang dengan luka, kadang dengan kehilangan, tapi selalu dengan maksud. Jika cerita ini menggugah hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komentar, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Karena dari kisah orang lain, kita sering menemukan bagian dari diri kita sendiri. Sampai di kisah selanjutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.